リンクスタート。 Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas manga Dr. Stone chapter 192. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, chapter ini dibuka dengan Medusa yang sudah mulai meledak, dan yang mengirimkan perintah ini adalah Wyman yang berada di bulan. Jadi, bagi yang belum tahu, Wyman ini diperkirakan ada di bulan. Dia secara teratur mengirimkan sinyal ke bumi yang berbunyi 1.280.000 meter 1 detik. Ya, 1.280.000 meter ini sama dengan diameter satu bumi. Dan yang di bumi yang menerima sinyal itu adalah arloji milik Joel. Ya, Medusa ini sudah aktif dan siap menelan seluruh bumi, sama seperti bencana 3000 tahun yang lalu. Di sini diperlihatkan Chrome yang kaget akan datangnya cahaya petrifikasi. Senku lantas menjawab, "Ya, meskipun ini kelihatannya kita akan musnah, tapi pada akhirnya kita yang menang." Ya, seperti yang kita tahu, kalau Medusa ini tidak aktif, tim Senku pasti sudah kalah dari Stanley. Lalu Gen bertanya kepada Senku, "Berapa lama cahayanya akan sampai ke sini?" Senku menjawab, "Kita tidak punya pilihan lain selain percaya pada mereka yang ada di Amerika Utara. Mereka pasti menyelesaikannya." Kaseki dan Chrome teringat kejadian di Pulau Varta. Ketika cahaya itu datang, mereka harus menuangkan cairan pembangkit saat itu juga, agar efek pembatuan langsung menghilang. Senku berkata, "Semakin besar cahayanya, maka kecepatanmu juga harus semakin cepat juga. Jika tidak, ya kita harus mengandalkan keberuntungan." Gen yang mendengar itu langsung menjawab, "Sial, keberuntungan Senku kan buruk sekali." Ya, kita semua tahu ya kalau soal keberuntungan, Senku ini buruk sekali. Selesai bicara, tiba-tiba saja Senku terkena tembakan dan langsung jatuh di situ juga. Cairan pembangkitannya ikut tertembak dan tidak bisa digunakan. Di sisi lain, Stanley melihat cahaya pembatuan itu sudah mulai mendekat. Ya, cahaya perak penyebab bencana ribuan tahun lalu kini sudah di depan mata lagi. Di tempat lain, Ginro, Matsukaze, Francois, Suika masih dijadikan sandera. Mereka juga melihat cahaya pembatuan ini semakin mendekat. Tiba-tiba dari belakang datang Ukyo yang menggunakan panahnya untuk membebaskan Francois. Francois lalu membebaskan teman-temannya juga. Ginro dan Matsukaze langsung menyerang pengawal mereka. Mereka yang sudah terbebas ini mencoba mengambil cairan kebangkitan di tas sebelumnya yang disita. Kyo berkata, "Senku kehilangan cairan kebangkitan mereka. Kita harus melakukannya." Ya, tanpa adanya cairan kebangkitan di sekitar Senku, harapan satu-satunya hanya tinggal yang dibawa Suika sebelumnya. Di sini Dr. Seno yang tahu Suika membawa sisa cairan kebangkitan langsung mencoba merebutnya. Suika, Francois, Ginro, Matsukaze, Ukyo, semuanya langsung ditembak tanpa ampun oleh Stanley. Dr. Seno bergumam kepada Stanley, "Kau butuh 100 hari untuk menyelamatkanku. Kau tidak bisa bekerja dengan sederhana ya?" Stanley menjawab, "Diam Seno, memangnya di keadaan ini kau bisa membicarakan emosimu?" Cahaya itu sudah semakin mendekat. Seno berkata, "Jika kecepatan cahaya itu sama seperti sebelumnya, maka cahaya itu akan mengenai kita dalam 56 detik. Seketika mereka kaget karena cairan kebangkitan ternyata tidak ada di sana. Mereka mengecek helm Suika, ternyata Suika tidak ada di sana. Suika nampak berlari menuju ke arah Senku. Stanley yang menyadari ini langsung menembak Suika. Namun sebelum terjatuh, Suika berhasil melempar botol itu ke Chrome. Langsung diteruskan ke Gen yang sudah berada di dalam menara. Gen meletakkannya di suatu tempat khusus. Ini sudah seperti rencana Senku. Senku berharap suatu hari nanti akan datang petir yang menyambar menara tersebut dan akan menjatuhkan botol itu. Dan seseorang yang berada di bawahnya akan bangkit. Senku yang tidak bisa bergerak langsung menyuruh Suika menuju ke dalam menara. Ya, di sini Senku ingin suatu saat nanti Suikalah yang bangkit pertama dan akan menyelamatkan teman-temannya. Stanley mencoba menghentikan Suika, namun dihadang Chrome, Gen, dan Kaseki. Setelah Suika ada di dalam menara, cahaya pembatuan sudah sampai ke sana dan akhirnya melahap mereka semua.
Dan chapter ini ditutup dengan perkataan Senku kepada Seno. Sampai nanti Seno, mungkin pada hari-hari atau bertahun-tahun, tapi hari kebangkitan manusia pasti akan tiba. Sampai saat itu, sampai jumpa di lain hari. Ya, itu tadi isi dari Dr. Stone chapter 192. Menurut saya, ini chapter yang sangat bagus ya. Bencana ribuan tahun yang lalu akhirnya terjadi lagi. Juga ini jadi akhir perseteruan mereka. Di chapter ini muncul pertanyaan, kenapa Wyman dulu membuat Medusa sebanyak piramid? Jika satu Medusa saja bisa menelan satu bumi, apa tujuannya? Jika kalian ada teori tentang ini, silahkan tulis di komentar ya. Dan satu lagi, apa Suika nantinya bisa menghidupkan Senku? Kita lihat di chapter berikutnya. Ya, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, bantu channel ini mencapai 1000 subscriber pertama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.